warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Retno Rahmawati. Nama saya Salafiatul Azkiyah. Saya Nabila Aprilanisa. Perkenalkan, nama saya Aura Nurpasya dari kelompok 4. Kami di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan tentang multikulturalisme. Multikulturalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Menurut para ahli, yaitu Ajumardi Ajra tahun 2007, mengungkapkan bahwa multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan. Selanjutnya yaitu contoh konflik multikulturalisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu konflik antar umat beragam. Contohnya adalah konflik Ambon yang mengaitkan antara agama Islam dan agama Nasrani. Yang kedua itu ada konflik antar suku, di mana contohnya itu seperti gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama itu adalah multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat interaksi yang sangat minim antara satu sama lain. Lalu yang kedua adalah multikulturalisme akomodatif, di mana masyarakat ini merumuskan dan menetapkan undang-undang, hukum, dan aturan-aturan atau ketentuan yang sensitif secara kultural. Lalu yang ketiga, multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan. Lalu yang keempat, multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus atau concern dengan kehidupan kultural otonom. Lalu yang terakhir, yang kelima, multikulturalisme kosmopolitan, yaitu berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk masyarakat multikulturalisme, yaitu terdiri dari 5 bentuk. Yang pertama itu ada primordialisme, merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh terhadap berbagai hal yang sudah ada sejak kecil. Yang kedua itu ada etnosentrisme, merupakan anggapan suatu kelompok sosial bahwa kelompoknya lah yang paling unggul dibandingkan dengan kelompok lainnya. Yang ketiga itu ada interseksi, merupakan suatu pertemuan atau titik potong yang dikenal sebagai suatu golongan etnik yang majemuk di dalam sosiologi. Yang keempat itu ada konsolidasi, merupakan suatu proses penguat pemikiran atas kepercayaan yang telah diyakini menjadi semakin kuat. Yang terakhir itu ada politik aliran, merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam ormas-ormas yang memiliki suatu pemersatu. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dari multikulturalisme, dan sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih ciri-ciri dari multikulturalisme itu. Nah, yang pertama itu, terjadinya segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan yang berbeda. Yang kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Nah, yang ketiga, rendahnya konsensus di antara anggota kelembagaan. Keempat, relatif terjadinya konflik dan perdebatan. Yang terakhir, adanya dominasi politik terhadap kelompok lain. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kata dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.